الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Segala ibadah dan ketaatan yang kita tunaikan atau kita kerjakan, puncak daripada ibadah itu secara makna hakikatnya adalah musyahadah, penyaksian Allah Azza wa Jalla. Sedangkan secara ma'rifat, puncak dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan dan kita tunaikan itu adalah fanabillah. Inilah yang mesti kita pahami dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umat ini tentang puncak ibadah itu secara makna hakikat dan makna secara ma'rifatnya. Secara makna hakikatnya, Rasul katakan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sempurna ibadah yang kita kerjakan. Bahkan tidak sah ibadah yang kita tunaikan itu kecuali kita benar-benar menyaksikan Allah yang kita ibadati. Itu artinya bahwa setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, apakah itu ibadah yang sifatnya fardu atau ibadah yang sifatnya nawafil, mesti musyahadah, menyaksikan Allah. Sebab kalau kita tidak menyaksikan Allah dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan, bagaimana Bapak Ibu mampu menghadirkan hati dan rohani ini untuk kita bisa ingat akan Allah? Karena orang yang bisa ingat Allah, orang yang mampu menghadirkan rohani dan jiwanya kepada Allah itu tentu adalah orang yang sudah menyaksikannya. Syarat menyaksikan itu mesti kenal. Syarat kenal itu sudah berjumpa Bapak Ibu. Maka disinilah penekanan Rasul kepada kita ini. Dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu, anta budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah. Sembahlah Allah itu. Dirikanlah ibadah salat itu seakan-akan seolah-olah sebenar-benarnya kamu mampu melihat dan menyaksikan Allah itu. Makanya Imam Ali, Bapak Ibu, pernah menjelaskan kepada umat ini, kepada sahabat-sahabatnya, la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Allah itu kalau Allah yang kami sembah itu belum kami lihat. Allah yang kami sembah itu belum kami saksikan. Itu artinya
Baru dia menyembah Allah apabila Allah yang disembahnya itu benar-benar dia telah lihat, benar-benar ia telah menyaksikannya. Makanya orang yang beribadah kepada Allah tanpa adanya musyahadah, maka ibadahnya itu akan menjadi ibadah yang melamun, ibadah yang menghayal, ibadah yang berimajinasi. Inilah pesan Rasul kepada kita. Supaya kita benar-benar memahami makna yang tersembunyi di balik apa yang disampaikan beliau. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa yang menyembah nama, yang mengingat nama, yaitu huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Dunal makna. Akan tetapi dia tidak melihat dan menyaksikan orangnya. Dia tidak melihat dan menyaksikan diri yang punya nama. Tidak melihat Allah. Fahuwal kafir. Itu adalah suatu kekafiran. Apakah benar Allah itu yang kita sembah? Atau yang kita sembah itu adalah imajinasi kita, adalah khayalan kita? Atau memang benar-benar kita menjadikan huruf Allah dan lafaz Allah itu menjadi Rabb kita? Kalaulah kita mengatakan tulisan Allah, lafaz Allah, huruf Allah, itu adalah Rabb kita, itu adalah Tuhan kita. Lalu itu yang kita tanam di dalam pikiran dan hati kita. Maka itu artinya bahwa kita ini telah menjadikan lafaz dan tulisan Allah itu menjadi berhala di dalam hati dan pikiran kita. Bukankah Allah katakan kepada kita? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada manusia, sebahagian daripada hambaku, dia mengaku menyembahku, dia mengaku bertuhan kepada aku, dia mengaku ingat akan aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukanlah akan diriku. Akan tetapi yang disembah dan diingatnya itu adalah huruf Allah, lafaz Allah, dan tulisan Allah. Ini yang dikatakan ibadah yang fata morgana, ibadah yang hampa. Kalau itu adalah ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia, maka pantaslah ibadahnya itu tidak menghadirkan rasa ketenangan, rasa nikmat dengan Rabb-nya. Orang kalau beribadah itu, Bapak Ibu, kalau dia sudah mengenal Allah, dia sudah melihat dan menyaksikan Allah, tentu yang hadir di dalam hatinya, yang hadir dalam jiwanya itu adalah rasa rindu, rasa cinta, dan rasa bermanja-manja dengan Allah. Itu yang nikmat itu. Karena dia betul-betul melihat dan menyaksikan Rabb-nya. Ini yang disebut namanya tingkatan musyahadah. Maka ini pesan Allah kepada kita dalam surah Al-Hijr itu, ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga benar-benar muncul di dalam hatimu, benar-benar terbit di dalam jiwamu, benar-benar hidup hatimu itu dengan suatu keyakinan. Jadi beribadah kepada Allah itu mesti dengan hati yang yakin. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan hati yang yakin, Bapak Ibu, maka hati yang yakin itu yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul? Yang dikatakan hati yang yakin itu, kata Rasul, al-imanu kulluh. Hati yang yakin itu adalah iman yang sempurna. Itu artinya kalau kita beribadah kepada Allah, benar-benar hati kita itu yakin
dan percaya kepada Allah itu dengan sempurna zahir dan batin. Kalaulah yakin itu dikatakan iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu bagaimana pula makna yang sebenarnya? Iman yang sempurna itu kata Rasul, al-imanu antu'minu biruqyatillah. Iman yang sempurna yang ada di dalam hati dan di dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu itu, di mana Bapak Ibu benar-benar melihat dan menyaksikan Allah yang kita ibadati itu. Allah yang kita imani, benar-benar Allah yang nyata, Allah yang zahir, Allah yang bisa dilihat dan disaksikan, bukan Allah yang gaib dan Allah yang batin. Jadi iman yang sempurna itu iman di mana Bapak Ibu mampu melihat dan menyaksikan Allah yang kita ingat itu. Allah yang kita ibadati itu. Makanya Allah katakan secara makna hakikatnya dari ayat itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu benar-benar kamu sudah melihat dan menyaksikan akan wujud dirinya. Di sinilah rahasianya Nabi menjelaskan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah olehmu Rabbmu itu sebenar-benarnya kamu sudah melihat dan menyaksikan akan dirinya. Maka sebelum Allah memfardukan ibadah itu kepada kita, maka yang pertama kali Allah wajibkan kepada kita ini adalah mengenal akan dirinya. Untuk mengenal akan dirinya, kita tidak akan pernah mampu Bapak Ibu, karena kita tidak akan pernah mampu mengenal Allah. Maka disitulah Allah lebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Apa kata Allah? Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah zat. Namaku adalah Allah. La ilaha illa ana. Kalau aku adalah zat dan nama aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang nyata. Tidak ada yang wujud. Dahulunya, sekarang, dan yang akan datang, sebenar-benarnya yang wujud. Dan yang nyata itu, melainkan hanya aku semata, kata Allah. Maka ketika Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita, dan kita sudah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang nyata, Allah yang zahir, Allah yang awal yang tidak ada permulaannya, Allah yang akhir tidak ada kesudahannya, Allah yang zahir, nyata pada segala bentuk dan rupa, dan Allah yang batin, tiada tersembunyi. Pada saat kita telah mengenal dirinya, maka disitulah baru Allah memfardukan ibadah itu untuk diri kita. Fa'budni. Kalau kamu sudah kenal aku, fa'budni, maka beribadahlah kamu kepadaku. Hakikat ibadah itu liya'rifani. Hakikat ibadah itu untuk mengenal diriku. Hakikat mengenal aku itu adalah liqa. Berjumpa dan bersua dengan diriku. Hakikat liqa, hakikat berjumpa dan bersua itu adalah musyahadah. Menyaksikan diriku. Maka menyaksikan Allah itulah yang dikatakan puncak dari segala ibadah yang kita lakukan. Maka ibadah yang tidak melihat Allah, ibadah yang tidak menyaksikan Allah, itulah ibadah yang batal, ibadah yang hampa, dan ibadah yang sia-sia. Tidak mungkin dia mampu menghadirkan rohaninya, hatinya kepada Allah. Kalau dia belum mengenal Allah, dia belum berjumpa Allah, dan dia belum melihat dan menyaksikan Allah itu. Maka orang yang sudah melihat Allah, orang yang sudah menyaksikan Allah, orang yang telah berjumpa dan bersua dengan Allah,
Dialah yang mampu untuk bisa mengingat Allah itu. Inilah kuncinya ibadah itu, ingat kepada Allah. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat akan diriku. Jadi yang bisa ingat Allah orang yang sudah kenal. Orang yang sudah berjumpa. Orang yang sudah menyaksikan dan orang yang sudah bertatap wajah. Siapa tidak melihat dan menyaksikan Allah? Apa teguran Rasul kepada kita ini? Man nazaro ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang mampu memandang dan melihat sesuatu, mampu dia memandang dirinya, mampu dia melihat dirinya, mampu dia memandang dan melihat sesuatu di luar dirinya, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, apapun namanya dan setiap bentuk dan rupa itu, malam yarallaha fihi fahuwa batil. Lalu dia tidak mampu memandang Allah apa yang dilihatnya. Tidak mampu dia memandang Allah apa yang dilihatnya pada dirinya dan di luar dirinya. Itulah sebenarnya pandangan yang batal itu. Pandangan yang batal adalah pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak berfaedah dan berbuat hikmah buat dirinya. Makanya kata Rasul, wujuduka zanbun. Adanya dirimu itu adalah dosa. Ketika kita mampu memandang sesuatu, tidak mampu memandang Allahnya yang sudah nyata pada sesuatu, berarti ada Allah, ada sesuatu. Ada dua wujud di situ. Padahal Allah cuma satu-satunya yang wujud. Ini yang dijelaskan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini adalah Esa, tunggal, tiada berbilang. Kalau Allah mengatakan dirinya adalah Esa, tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya dan tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, itu makna yang sebenarnya. Hanya dia sajalah yang wujud semata-mata. Kalau Allah yang wujud semata-mata, maka bagaimana kita melihat dan menyaksikan Allah yang wujud itu? Untuk melihat, memandang dan menyaksikan Allah yang wujud itu, apa kata Allah? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah kata Allah, bahwa segala sesuatu ini adalah wujud nyatanya diriku. Aku sudah meliputi langit dan bumi, seisi alam ini. Namun kehadiran dan kesempurnaan memandang wujud rupa diriku pada alam sempurna pada dirimu, kata Allah. Inna rabbaka ahatta bin nas. Karena aku ini yang wujud. Wujud aku sudah meliputi alam. Sempurnanya aku meliputi sisi alam itu sempurna pada wujud dirimu. Jadi kalau Allah sudah meliputi akan wujud diri kita, maka hilanglah wujud diri Bapak Ibu, yang nyata hanyalah wujud Allah. Kalau Allah meliputi alam, hilanglah wujud alam ini, maka nyatalah wujud Allah. Kan dia saja cuma yang ada, Bapak Ibu, tak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Maka kehadiran Allah itu benar-benar sudah wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Karena aku ini wujud semata-mata. Wujud aku sudah sempurna pada dirimu. Maka aku senantiasa hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, situlah wujud nyatanya aku, kata Allah. Apa sebabnya? Di mana kamu berada, disitulah wujud nyatanya diriku. Sebabnya dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, lalu siapa dirimu? Dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dan dirimu itulah wujud nyatanya akan diri aku.
Disitulah Allah bukakan. Akan kewujudan dirinya itu benar-benar nyata pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Inilah orang yang telah duduk pada makom musyahadah dan setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan itu. Sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, ibadah apapun yang dia tunaikan, betul-betul ibadah yang sudah ma'rifat kepada Allah. Ibadah yang ma'rifat, ibadah yang sudah kenal. Ibadah yang kenal itu ibadah yang telah berjumpa. Ibadah yang telah berjumpa itu adalah ibadah yang telah menyaksikannya. Ibadah yang telah menyaksikannya adalah ibadah yang telah bertatap wajah dengan Rabb itu. Sehingga tak ada batas dan jarak antara kita dengan Allah. Tidak ada batas dan jarak antara Allah dengan diri Bapak Ibu. Seperti air dengan buihnya. Buih dengan airnya. Buih dengan air dengan buih, dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalaulah buih dengan air dengan buih adalah dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai, itu makna yang sebenarnya hakikatnya adalah satu Bapak Ibu. Ketika memandang buih, yang terpandang itu air. Kalaulah ketika memandang buih yang terpandang adalah air, siapa buih itu? Buih itulah sebenarnya wujud nyatanya rupa air itu yang sesungguhnya. Walaupun yang dipandang buih, namun hakikat yang kita pandang daripada buih itu tiada lain adalah air. Begitu kita memandang dan melihat serta menyaksikan Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada diri ini. Ini yang selalu saya antarkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mampu memandang Allah di atas segala-galanya? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Maksudnya, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata? Ayah kah, ibu kah, suami, istri, anak, cucu, menantu, sesuatu ke alam kah? Itulah sebenarnya nyatanya akan wujud rupa diri Allah itu. Maka disitulah Nabi mengatakan Allah itu bertahwil. Allah itu berganti bentuk dan rupa. Kalau Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa, maka segala bentuk dan rupa mesti ditanggapi, mesti dipahami dan disadari bahwa segala bentuk dan rupa itulah bentuk lain daripada rupa wujud dirinya. Oleh karena itu, pandang Allahnya pada segala bentuk dan rupa itu. Dan jangan kita melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka nampak adalah sesuatu. Yang nampak ayah, ibu, suami, istri, dan cucu. Yang nampak adalah alam. Kalau yang nampak adalah alam, yang nampak adalah sesuatu, tidak nampak Allahnya yang sudah nyata pada sesuatu, itulah pandangan yang buta. Makanya Nabi katakan tadi, man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi fahuwa batil. Siapa yang bisa melihat sesuatu lalu tak terpandang Allahnya yang sudah nyata pada sesuatu, itu yang betul sange itu. Itulah pandangan yang batal. Pandangan yang berdosa yang tidak memberikan faedah dan manfaat buat dirinya. Makanya puncak ibadah dari sisi makna hakikat musyahadah. Apa itu Bapak Ibu musyahadah? Menyaksikan Allah. Namun secara makna ma'rifat, puncak ibadah yang kita lakukan itu adalah fana billah. Sebab Allah katakan apa? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku sudah meliputi sesuatu. Kalau Allah meliputi sesuatu, maka yang diliputinya itu hilang di dalam wujud keesaan Allah. Seperti api meliputi wujud besi.
Pernah Bapak Ibu melihat orang pandai besi, orang buat parang, ya. Ketika Bapak Ibu melihat orang pandai besi, ya, dibakarnya parang kita tuh Bapak Ibu, semerah-merahnya, ketika api sudah meliputi wujud besi tadi, parang yang kita buat itu, api itu sudah meliputi besi ini, maka yang nampak itu adalah wujud api. Wujud besi itu hilang. Kenapa wujud besi itu hilang? Karena wujud besi sudah diliputi oleh wujud api. Kalau Allah itu wujud, hanya Dia semata-mata yang wujud, lalu wujudnya meliputi sekalian alam, maka hilanglah wujud alam di dalam wujudnya Allah itu. Maka yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah. Itu artinya, ketika Bapak Ibu sudah melihat Allah, ketika Bapak Ibu telah menyaksikan Allah, ketika Bapak Ibu sudah sampai pada puncak musyahadah, maka pada saat itu pula lah diri Bapak Ibu itu hancur. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu hapus, ketika itulah diri Bapak Ibu itu adalah fana. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah kenal Robnya, kenal itu artinya berjumpa itu melihat. Melihat itu bertatap wajah. Siapa yang sudah melihat Tuhannya, ketika itu, saat itu, detik itu, fasadal jasad, hapus dirinya. Hapus yang bagaimana? Hapus wujud dirinya ini di dalam wujud keesaan Allah. Maka wujud Allah sajalah yang wujud dan yang nyata, dahulu, sekarang, dan yang akan datang itu. Maka disitulah Allah menjelaskan akan rahasia wujud dirinya itu, wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Aku yang awal, kata Allah. Aku yang akhir, aku yang zahir, dan aku yang batin. Kalau aku yang awal, maka tidak ada yang awal, melainkan yang awal itu aku. Kalau aku yang zahir, maka tidak ada yang akhir, melainkan yang akhir itu aku. Kalau aku yang zahir, maka tidak ada yang zahir dan yang nyata, melainkan yang zahir dan nyata itu adalah aku. Kalau aku yang batin tidak tersembunyi, maka tidak ada yang batin, melainkan yang batin itu aku, kata Allah. Aku dahulu, aku sekarang, dan aku yang akan datang. Maka jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau Bapak Ibu menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu, pada sesuatu tidak pernah ada, maka disitulah jatuhnya syirik itu yang sebenarnya. Berarti di dalam hati dan pikiran kita ini masih memahami ada sesuatu yang lain selain pada Allah. Padahal sesuatu yang lain selain Allah nggak pernah ada. Kalau tidak ada sesuatu yang lain selain pada Allah, Allah saja cuma yang ada. Itu artinya yang terpandang itu hanya Allah semata-mata. Buktinya apa, kata Allah? Karena aku yang wujud semata-mata. Tidak ada yang lain selain pada aku. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, apakah kamu hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, utara, selatan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dan dalam. Yang terpandang itu hanyalah wajahku, karena akulah yang wujud pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini bentuk lain daripada rupa diriku. Tidak ada rupa dirimu di sana, kata Allah. Makanya puncak daripada ibadah dari sisi ma'rifat adalah fana billah. Fana billah itu sudah karam diri Bapak Ibu. Sudah lebur diri Bapak Ibu. Telah fana kewujudan diri Bapak Ibu itu di dalam wujud keesaan Allah. Maka disitulah nyata fiilnya. Nyata asmanya, nyata sifatnya, dan nyata pula zatnya. Kemana tempat memandang nyatanya fiilnya? Asmanya, sifat, dan zatnya. Tempat memandang nyatanya fiilnya, asmanya,
sifatnya dan zatnya, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi puncak dari segala ibadah itu secara makna hakikatnya adalah musyahadah. Dan puncak segala ibadah itu secara ma'rifatnya adalah fanabilah. Jadi Bapak Ibu mesti paham, secara ilmu hakikat atau tauhid, puncak dari setiap ibadah yang kita lakukan itu musyahadah, melihat atau menyaksikan Allah. Siapa yang beribadah tidak melihat Allah, maka ibadahnya itu batal. Batalnya itu karena tidak terpandang Allahnya. Kalau tidak terpandang Allahnya, berarti sudah ada sesuatu selain Allah dalam pandangan hati dan pikirannya. Padahal sesuatu yang lain nggak pernah ada. Ini yang dikatakan oleh Rasul. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Siapa yang beribadah kepada Allah, lalu dia tidak melihat dan menyaksikan Allah dari setiap ibadah yang dikerjakannya, maka ibadahnya itu adalah hampa dan sia-sia. Mestinya setiap ibadah yang kita kerjakan itu, Bapak Ibu mampu melihat dan menyaksikan Allah itu. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ali kepada kita. La na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Allah itu kalau Allah yang kami sembah belum kami lihat dan belum kami saksikan. Bagaimana hati kami ini akan hadir kepada Allah? Bagaimana jiwa kami ini akan bisa ingat kepada Allah kalau Allah yang kami sembah itu belum kami lihat dan kami saksikan? Semua itu, apa yang disampaikan oleh Rasul dan apa yang diungkapkan oleh Imam Ali sebenarnya menghantarkan makna daripada firman Allah. Dalam surah Al-Hijr dijelaskan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu. Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Rabbmu. Ya, sembah Rabbmu itu. Siapa Rabb Bapak Ibu tuh? Allah. Allah tuh nama dari apa tuh? Allah nama dari Tuhan. Jadi Tuhan itu apa bagi Allah? Allah tuh nama bagi zatnya. Allah tuh nama bagi zatnya. Fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itu adalah Allah Rabbmu. Kalaulah Allah itu nama bagi zat daripada Rabbmu, maka Rabb itu apa bagi Allah? Ini diputar-putar ilmunya lagi ini. Rabb itu apa bagi Allah? Pak Haji Zainuddin, Rabb itu apa bagi Allah? Malu aku. Rabb itu apa bagi Allah? Pak Abdul, bantu sperigennya. Pak Anton, sebutan untuk dirinya. Pak Prison, itu dia. Status, pangkat, titel. Jadi Rabb itu titelnya, Rabb itu statusnya, ya, pangkatnya. Jadi Allah itu statusnya sebagai apa? Sebagai Rabb. Rabb itu apa sewaknya? Tuhan. Nah, sembahlah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga benar-benar datang pada dirimu itu suatu keyakinan.
Jadi menyembah Allah itu, beribadah kepada Allah itu, hati Bapak Ibu benar-benar yakin. Kalaulah kita beribadah kepada Allah, benar-benar hati Bapak Ibu yakin, lalu mana yang disebut yakin? Mana yang dikatakan yakin? Yang dikatakan sebenar-benar yakin, menurut Nabi, bukan menurut kita, adalah al-imanu kulluh. Iman yang sempurna. Berarti maknanya, kalau kita beribadah kepada Allah, benar-benar kita sudah memiliki iman yang sempurna di dalam hati ini. Kalaulah yakin itu dikatakan iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu apa pula maksudnya menurut Nabi? Iman yang sempurna menurut Nabi itu adalah al-iman antuk minu biru'yatillah. Al-iman antuk minu biru'yatillah. Iman yang sempurna itu di mana Bapak Ibu benar-benar sudah melihat dan menyaksikan Allah yang diibadati itu. Maka makna secara hakikatnya, sembahlah Rabbmu itu sehingga kamu benar-benar sudah melihat dan menyaksikan Allah yang kamu ibadati. Itu maknanya kalau kita tidak melihat Allah, kita tidak menyaksikan Allah yang kita sembah, maka ibadah kita itu batal. La tasihul ibadah ilah bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholat kita, tidak sah ibadah kita kalau belum melihat dan menyaksikan Allah yang diibadati. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.